Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Aku masih gak percaya sama apa yang terjadi hari ini. Ketika bisnis skincareku tengah berada di ujung tanduk, tiba-tiba ada aja orang baik yang datang menolong aku. Kira-kira siapa ya yang menginvestasikan dana ke perusahaan skincareku ini? Aku jadi penasaran. Apa jangan-jangan Isabel ya? Kan cuma dia, orang luar yang tahu kalau bisnis skincareku lagi turun. Coba aku telepon Isabel deh sekarang. Clara? Halo Isabel. Halo Clara, ada apa nih Clara? Malam-malam kok tumben banget telepon? Ini Isabel, aku cuma mau tanya sesuatu. Mau tanya apa ya Clara? Kamu ya Isabel, yang menginvestasikan uang 10 triliun di perusahaanku. Investasi 10 triliun? Oh itu bukan aku Clara. Kok kamu bisa nyimpulin aku sih investasi Clara? Ya karena cuma kamu aja Isabel yang tahu tentang permasalahan bisnisku sekarang. Dan cuma kamu aja yang punya uang banyak. Makanya aku kira kamu yang menginvestasikan uang itu di perusahaanku. Emangnya kamu gak bisa ngelihat Clara siapa yang berinvestasi di perusahaan kamu? Bukannya biasanya otomatis muncul ya namanya? Nah itu dia Isabel, nama investornya itu dirahasiakan Isabel. Dirahasiakan? Iya Isabel, dan anehnya ya Isabel, untuk tahu tentang nama investornya itu, aku harus datang ke restoran Serenata buat mengetahui siapa orang yang berinvestasi di perusahaanku. Oh, ya udah Clara, kalau kayak gitu kamu datang aja ya ke restoran itu. Yang penting Clara, sekarang kamu dandan yang bagus ya Clara, yang cantik dan elegan. Dan jangan lupa, kamu pakai baju yang bagus juga ya Clara. Harus banget ya kayak gitu Isabel, kan cuma mau ketemu sama investor doang. Ya harus dong Clara. Sekarang kan kamu bakal ketemu sama investor yang investasi 10 triliun loh di perusahaan kamu. Siapa tahu itu orang penting kan Clara. Benar juga kata kamu Isabel. Ya udah deh Isabel, aku mau siap-siap dulu ya sekarang. Iya Clara, jangan lupa tampil yang cantik ya Clara. Kamu harus tunjukin pesona kamu. Iya, makasih ya Isabel. Masa aku harus ganti baju lagi sih? Kayak gaun sama tas ini aja deh, kayaknya udah cukup. Permisi Bu Clara. Iya asisten, sebentar lagi Bu Clara akan menuju restoran Serenata ya Bu Clara. Jemputan Ibu sudah menunggu di bawah. Baik asisten, setelah saya siap-siap, kita langsung jalan ya asisten. Siap Bu Clara, saya izin permisi ya Bu Clara. Aku harus siap-siap dulu sekarang, terus langsung jalan ke restorannya. Sial banget hidupku sekarang. Udah tinggal di penjara yang kumuh, makan seadanya, gak bisa kemana-mana lagi. Aku jadi kangen kalau ingat masa-masa dulu keluargaku masih lengkap. Masih ada ibu, Feli, Clara. Ngomong-ngomong, Clara gimana ya kabarnya sekarang? Jadi kangen juga sama dia. Kamu ngomong apa sih Yudi? Hei Yudi, ini jatah makan kamu malam ini. Selain itu ada juga yang ingin bertemu dengan kamu malam ini. Masuk.
Feli, ibu, ada apa kalian kesini? Kayak nanya lagi. Yudi, kamu tahu nggak Yudi? Semenjak kamu di penjara ya, hidup ibu dan Feli jadi menderita sekarang. Iya, aku gak kuat hidup kayak gini, Pak. Aku gak bisa hidup di gubuk kayak gitu. Ya mau gimana lagi, Bu? Aku udah masuk penjara sekarang. Susah tau gak sih, Bu, kalau mau keluar dari sini? Apalagi aku udah gak punya jabatan, Bu. Udah gak bisa ngapa-ngapain aku sekarang. Ya kamu pikirin lah, Yudi. Yang ibu mau sekarang, ibu dan Feli gak hidup menderita lagi sekarang. Emang Papa tega apa? Ngelihat aku sama nenek hidup menderita sekarang. Dan lagi ya Yudi, duit hasil ibu jual emasnya ibu itu udah makin menipis sekarang. Nanti kalau ibu dan Feli gak bisa makan gimana Yudi? Tunggu sebentar, aku tahu. Kalian minta tolong aja sama Clara. Kalau kalian berbelas kasihan dan memohon-mohon sama dia, aku yakin dia pasti bakal ngasih duit ke kalian. Enggak, kita nggak bakal minta tolong sama Clara. Apa? Nenek gak mau minta tolong sama Mama? Iya, siapa juga yang mau minta tolong sama dia? Harga diri kita udah diinjak-injak waktu ini. Jadi kenapa kita harus menginjak-injak lagi harga diri kita di depan dia? Tapi cuman ini satu-satunya cara, Bu, supaya kalian bisa menempuh hidup lebih baik. Bener kata Papa, Nek. Di saat kayak gini, Nenek masih mikirin harga diri. Nek, besok aja kita nggak tahu loh mau makan apa, Nek. Jadi kita harus minta tolong sama Mama. Emang Nenek mau? Emangnya Nenek udah tahu mau kerja apa setelah ini? Tuh, Bu, Feli aja ngerti, Bu. Ibu harus sadar keluarga kita udah seperti apa sekarang, Bu. Rumah kita dijarah, rumah kita dibakar, uang udah gak ada sama sekali. Dan aku udah di penjara, Bu. Ibu mau hancur apa lagi sekarang, Bu? Oke, Ibu bakal coba cara itu. Tapi kalau Ibu gak berhasil, kamu yang bakal Ibu marahin. Ya, Bu. Permisi, maaf, waktu kunjungannya sudah habis. Kalian harus kembali ke atas. Ya sudah, Ibu bakal pergi sekarang. Kamu jaga diri kamu. Ya, Bu. Sebentar, kalau misal mereka masih kesusahan, berarti mereka belum ditolongin dong sama Pak Suryo. Padahal aku udah bertanggung jawab tentang masalah ngebom mobil Raja waktu itu. Tapi kok sampai sekarang dia belum ada bantu keluarga aku. Aku harus ngomong sama Pak Suryo. Pak. Ada apa ya? Tolong pertemukan saya dengan Pak Suryo. Ada yang ingin saya bicarakan dengan dia. Yudi. Pak Suryo mau datang ke sini aja mustahil. Apalagi ketemuin kamu sama Pak Suryo. Ada-ada aja deh kamu, Yudi. Apa maksud kamu? Masih kurang ngerti juga, Yudi. Nih, ku jelasin ya. Kamu itu cuman gumpalan debu bagi Pak Suryo. Jadi mana mungkin Pak Suryo itu mau datang buat nemuin kamu. Kamu gak usah aneh-aneh ya. Gak usah sosokan minta mau ketemu sama Pak Suryo. Gak tau diri banget nih orang. Apalagi kamu itu cuma narapidana, Yudi. Kamu itu udah gak ada artinya bagi Pak Suryo. Jadi gak usah ya sosokan minta mau ketemu sama Pak Suryo. Dasar, mending kamu nikmatin aja sisa hidupmu di penjara yang menyedihkan ini. Yudi. Suryo, padahal aku udah nolongin dia. Tapi kenapa dia nggak mau nolongin keluarga aku? Kira-kira siapa ya yang investasiin dana ke perusahaanku? Padahal waktu itu perusahaanku lagi turun-turunnya loh. Apa mungkin Amar ya yang investasi 10 triliun di perusahaanku? Kayaknya enggak deh. Dia kayaknya lagi marah sama aku.
Dan sepertinya dia juga nggak punya uang sebanyak itu. Tapi kenapa aku deg-degan ya? Bu Clara? Iya bodyguard, kita sudah sampai di restoran yang dituju. Oke, makasih ya bodyguard. Sama-sama Bu Clara. Selamat malam Bu, ada yang bisa kami bantu? Ini Mbak, saya ada janji temu dengan salah satu tamu di restoran ini. Baik Bu, bisa tolong beritahu nama Ibu siapa? Saya Clara Merona Mbak. Baik, sebentar ya Bu, saya set terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu Clara, untuk janji temunya ada di meja nomor 7 ya Bu. Itu di mana ya Mbak? Itu ada di rooftop ya Bu. Oh, baik Mbak. Bisa minta tolong antarkan saya ke atas ya Mbak? Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa Bu, karena sedang ada job lain sekarang. Ibu bisa menaiki lift di situ ya, untuk menuju rooftop yang ada di atas. Baik, makasih ya Mbak. Sama-sama Ibu, silakan ya Ibu. Mbaknya kok nggak mau nganterin ya? Jadi gugup loh aku sekarang. Mana tadi di bawah sepi banget lagi restorannya. Semangat Clara. Kamu pasti bisa, Clara. Siapa yang invest? Ya ampun, bagus sekali loh dekorasinya. Tapi kok rooftopnya didekorasi kayak gini ya? Harusnya kan dekorasinya biasa aja ya. Mana sepi banget lagi juga rooftopnya. Ini restorannya laku atau enggak sih? Kayaknya orang itu deh yang berinvestasi di perusahaanku. Permisi, perkenalkan, Amar? Hai Clara. Kamu? Jangan-jangan kamu ya Amar? Yang berinvestasi 10 triliun di perusahaanku? Benar Clara. Saya yang berinvestasi 10 triliun di perusahaan kamu. Kamu kaget ya, Clara? Kaget lah Amar. Terus kamu tahu dari mana Amar? Perusahaanku lagi merosot sekarang. Sebenarnya Isabel yang memberitahu saya tentang semua masalah bisnis kamu. Sebenarnya ya Amar, skincare CLA.RA itu penjualannya lagi menurun sekarang karena pengakuan Clara waktu klarifikasi bersama Raja waktu ini. Penjualannya turun. Iya Amar. Dan sekarang Clara itu lagi butuh dana untuk melakukan promosi di negara ini. Jadi sepertinya kamu investasi ya di perusahaannya Clara 10 triliun gitu. Supaya Clara tidak jadi mencabut cabang skincare-nya yang berada di Malaysia. Tapi saya masih sedih Isabel. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga kalau Clara akan memutuskan hubungannya lagi denganku di lain waktu. Soal itu Amar, kalau boleh aku ngasih saran, kamu tuh harus segera melamar Clara dan segera menikahinya dia juga supaya kamu bisa bersama-sama dengan Clara terus. Setelah semua yang terjadi, menurut kamu apakah Clara tertarik dengan saya? Ya ampun, ternyata kalian berdua itu sama-sama gak peka ya. Kalian berdua itu loh saling suka, cuman kalian gengsi aja buat mengungkapkan satu sama lain. Jadi sekarang mending kamu coba aja ya dulu Amar. Ya ampun Isabel, ternyata dia ya yang ngasih tahu. Tapi Amar, uang kamu gak habis untuk bantu perusahaanku. 10 triliun itu banyak banget loh Amar. Tenang saja Clara, perusahaan saya itu banyak
penghasilan saya tinggi. Tapi memang sih Clara, penghasilan saya masih belum sebanyak Isabel dan Raja. Mereka mah sultan, Amar. Nggak bisa disamain sama kita. Betul kata kamu Clara. By the way, makasih ya Amar, karena kamu udah selalu bantu aku selama ini. Dan aku minta maaf ya Amar, karena udah ngebuat kamu sedih tadi. Iya, sama-sama. Clara, saya ingin bertanya sesuatu. Tapi kamu harus jawab jujur ya Clara. Iya, mau tanya apa ya, Amar? Amar? Kamu mau ngapain, Amar? Kita sudah lama kenal Clara. Dan dari awal saya bertemu dengan kamu, hati saya selalu berdebar Clara. Sepertinya saya jatuh cinta pada pandangan yang pertama dengan kamu. Amar, Walau saya belum tahu bagaimana perasaanmu kepada saya, tapi berat rasanya menyimpan perasaan ini Clara. Jadi Clara, saya ingin menikah dengan kamu. Apakah kamu mau menjadi pasangan saya, Clara? Aku mau, Amar, untuk jadi pasangan kamu. Sungguh Clara, kamu mau jadi pasangan saya? Iya, Amar. Makasih ya Clara, karena sudah mau menjawab perasaan yang saya pendam selama ini. Kita akan melaksanakan pernikahan di gedung yang paling mewah yang ada di negara ini. 2 hari lagi? Cepet banget. Harus lusa banget, Amar. Ya Clara, saya sudah tidak sabar ingin menikah dengan kamu dan menjadikan kamu istri sah saya. Kenapa Clara? Kamu belum siap? Siap, Amar. Aku siap nikah dengan kamu. Clara, temen banget loh kamu yang ngajakin kumpul duluan. Ada apa nih, Clara? Iya Clara, kamu ada masalah? Mau curhat sesuatu? Ih, Clara, cincin baru ya, Clara. Cantik banget loh cincinnya, Clara. Kamu beli di mana cincinnya loh, Clara? sebenarnya
Ini aku nggak beli, Tasya. Jadi kamu maling, Clara. Tasya, mulutnya. Sorry. Enggak kok. Terus kamu dapat dari mana cincin itu, Clara? Kalian jangan kaget ya. Kemarin aku dilamar sama Amar. Demi apa? Di mana? Kok kamu gak ada bilang sih, Clara? Ya ampun, pasti romantis banget ya kemarin itu, Clara ya. Aduh, aku gak bisa ngebayangin loh gimana Amar ngelamar Clara kemarin. Bisa aja ya kamu, Isabel. Tapi dari tadi kelihatannya kamu ada banyak pikiran. Ada masalah apa lagi, Clara? Iya, Clara, kalau kamu ada yang mau diceritain, ceritain aja, Clara. Siapa tahu kita bisa ngasih saran buat kamu. Sebenarnya aku lagi mikirin tentang pesta pernikahanku sama Amar. Soalnya aku bakal nikah sama dia besok. Astaga, besok? Kamu yakin Clara bakal nikah secepat itu? Ya ampun, Amar itu cepet-cepet banget ya. Nikahnya besok banget nih. Iya, katanya biar cepet tuntas dan gak perlu mikirin hubungan lagi. Ya ampun, keren banget ya Amar itu. Baru lo ngelamar kemarin, besok udah nikah aja ya kalian. Iya lo hebat banget ya si Amar. By the way, selamat ya Clara atas nikahan dan lamaran kamu. Oh iya, selamat ya Clara atas lamaran kamu kemarin sama Amar. Sampai lupa loh aku ngucapin saking asiknya ngobrol. Makasih ya semua atas ucapannya. Besok jangan lupa ya buat datang ke pesta pernikahanku sama Amar. Iya Clara, kita pasti datang kok Clara. Bener, mana mungkin kita ngelewatin momen penting sahabat kita. Makasih ya. Iya Clara, kita doain semoga acara kamu lancar ya Clara. Iya. Oh ya, aku duluan ya. Loh, cepet banget Clara. Baru loh kita ngumpul. Jarang-jarang kan kita ngumpul kayak gini Clara. Udah diamin aja Tasya. Clara pasti mau nyiapin nikahannya besok Tasya. Oh iya bener juga ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Bye semua. Bye Clara. Bye Clara. Isabel, kayaknya besok aku bakal ngubungin reporter deh untuk ngeliput pernikahannya Clara sama Amar. Secara kan mereka berdua itu pengusaha terkenal kan Isabel. Nah bagus tuh Tasya. Semua orang itu harus tahu berita ini. Oke deh Isabel, nanti pas pulang aku bakal langsung hubungin kantor berita. Iya Tasya, aku juga bakal suruh Putri untuk ngajain Sari sama Jessica ke nikahannya Clara. Loh, kayaknya nggak dia aja Isabel. Loh, itu kan anak kamu Tasya. Kamulah yang ngajain Tasya. Bener juga ya Isabel. Apa aja ya yang gue siapin sekarang? Kok deg-degan sekali ya? Clara, keluar! Kenapa itu ribut-ribut di depan rumahku? Clara! Keluar kamu sekarang, Clara! Keluar kamu sekarang! Mama keluar, Ma! Aku perlu Mama sekarang! Hehehehe! Bisa diam nggak sih kalian? Saya itu udah bilang, Bu Clara lagi nggak ada di rumah sekarang! Bohong! Mama pasti di dalam kan? Keluarin Mama sekarang! Benar! Jangan coba-coba ya. Kamu buat Bullying kita berdua! Ada apa ini ribut-ribut? Ini Nyonya, mereka dari tadi pengen ketemu sama Nyonya. Tapi saya udah bilang kalau Nyonya lagi di luar. Terus mereka kekeh banget pengen ketemu sama Nyonya. Sekarang saya sudah ada di hadapan kalian. Mau ngomong apa kalian sama saya? Sampai-sampai kalian teriak-teriak seperti orang gila di depan rumah saya. Ayo ngomong sama saya.
Tadi teriak-teriak, sekarang tiba-tiba jadi bisu. Takut sama saya. Sebetulnya kami di sini mau minta uang sama kamu. Apa? Uang? Untuk apa? Bu, buat makan, Ma. Ya, kita belum makan dari pagi. Sejak Papa di penjara, kita udah gak punya uang lagi buat makan. Bener, boro-boro buat makan. Buat belanja aja susah, Clara. Ya, Ma, tolong kasih kita uang sekarang. Aku udah lapar banget sekarang, Ma. Oke, saya bakal berikan kalian uang. Tapi setelah itu, kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Oke. Ini uang buat kalian berdua. Sudah puas kan kalian? Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Clara, serius? Kamu cuma ngasih kita segini aja? Ya, ada yang salah? Ya kamu mikir aja, Clara. Dengan uang segini kita bisa dapat apa sekarang? Kelas banget ya. Kamu ngasih kita uang yang banyak. Asal kamu tahu ya, Clara, duit yang anakku keluarin dulu buat kamu itu banyak banget loh, Clara. Dan sekarang kamu cuma ngasih kita segini aja. Gak tahu diri banget ya kamu, Clara. Apa kamu bilang? Gak tahu diri? Apa minta-minta uang dengan mantan keluarga yang sudah kalian sakitin? Itu tahu diri namanya. Dengan aku memberikan kalian berdua uang, harusnya kalian itu sudah bersyukur. Itu artinya aku masih mikirin masa depan kalian loh. Emangnya aku tega ngelihat kalian gue mau buat sampah cuman buat bisa makan? Enggak kan? Ma, aku udah gak ada marah lagi loh sekarang, Ma. Jadi tolong terima aku lagi ya, Ma. Aku gak kuat hidup menderita kayak gini, Ma. Aku pengen hidup enak. Tolong terima Feli lagi ya, Ma. Tolong, Ma. Dulu kamu ngemaki-maki Mama. Dulu kamu mau putus hubungan sama Mama. Sekarang baru susah, baru kamu mencari-cari Mama. Kamu itu harus belajar yang namanya hidup susah, Feli. Sudah, malu saya ngomong dengan kalian berdua. Awalnya emosi aja ngomong sama kalian. Oh iya, satu lagi. Ini undangan untuk kalian. Undangan apa ini? Baca saja. Nanti kalian juga bakal tahu sendiri. Kenapa, Feli? Mama bakal nikah lagi. Ya, saya bakal nikah lagi. Dan saya camkan kepada kalian, jangan ganggu keluarga baru saya. Hei Clara, nggak ada rasa iba sekali ya kamu? Di saat mantan keluarganya lagi susah kayak gini, mantan suaminya di penjara, kamu malah nikah lagi, Clara. Dasar setan kamu. Saya nggak kasihan. Terus kalian itu dulu apa? Kalian kasihan dengan saya? Kalian kasihan nggak dengan hidup saya yang sangat susah dulu? Itu beda lah, Ma. Bisa-bisanya ya Mama nikah lagi. Ya, dasar iblis kamu, Clara. Bisa-bisanya ya kamu gak biarin kita tersiksa. Mama jahat. Mama jahat. Bisa-bisanya Mama telantarin anak yang susah kayak gini.
Mulai kumat lagi nih tantrumnya. Bodyguard! Ya Bu Clara, usir 2 orang ini sekarang juga! Cepat bodyguard! Siap Bu Clara! Ayo ke dengan saya sekarang! Lepasin! Clara! Kamu gak bisa saya lagi yang usir kamu! Clara! Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah dan saya Tika dalam berita terkini Hits News. Baik pemirsa, kali ini kami sudah berada di depan gedung pernikahan yang paling mewah dan yang paling terkenal di kota ini. Saat ini, di dalam gedung yang paling mewah ini akan dilaksanakan pernikahan antara Sultan Malaysia dan bos skincare terkenal, yaitu Pak Amar Adli dan Bu Clara Merona. Dan saat ini kami sedang menunggu para tamu undangan dari pernikahan Pak Amar dan Bu Clara. Dan pemirsa, saat ini juga keluarga dari pejabat tertinggi kota Jakawarna, yaitu keluarga dari Raja Semesta, baru saja datang di depan gedung pernikahan Pak Amar dan Bu Clara. Berikut liputannya. Reporternya ya mah udah kayak artis aja sekarang kita mah. Nah kita masuk sekarang. Baik pemirsa, keluarga dari Pak Raja Semesta baru saja masuk ke dalam gedung pernikahan dari Pak Amar dan Bu Clara. Dan saat ini pemirsa, mobil dari keluarga Wijaya, keluarga artis yang paling fenomenal abad ini, baru saja sampai di depan gedung pernikahan Pak Amar dan Bu Clara. Berikut liputannya. Ramai sekali wartawan. Halo. Hai semua. Nih, anak-anak, ayo kita masuk sekarang. Ya, saya masuk dulu ya. Baik pemirsa, saat ini para tamu undangan sudah masuk ke dalam gedung pernikahan. Saksikan terus Hits News untuk melihat pernikahan dari Pak Amar Adli dan Bu Clara Merona. Dekorasinya nggak main-main ya, cantik dan mewah sekali loh. Iya mah, ternyata mereka se-effort ini ya buat nyiapin pesta pernikahan. Ya udah pasti lah Pak, ini kan momen yang sangat penting sekali seumur hidup. Jadi sudah pasti harus effort ini hiasan dan dekorasinya. Benar juga kata Mama. Sari sama Jessica udah datang ternyata. Mah, Putri ke Sari sama Jessica ya Mah? Iya nak, hati-hati ya nak. Iya Mah. Mau nyari tempat duduk Pak? Iya boleh, terserah Mama aja ya Mah. Anton? Raja! Gimana kabar kamu sekarang Raja? Baik-baik aja kok Anton. Nggak nyangka banget ya Isabel, Clara nikah secepat ini loh. Iya loh, cepet banget ya nikahnya. Kita doain aja ya Isabel supaya mereka berdua itu langgeng terus. Amin. Oh iya Tasya, ngomong-ngomong King sama Queen mana ya? Dia nggak ikut. Mereka ikut kok Isabel. Queen katanya lagi ngambil sirup. Terus itu si King lagi nyamperin si Putri. Oh. Ya udah, ayo kita cari tempat duduk. Sebentar lagi acaranya udah mau mulai. Boleh, yuk. Hai teman-teman. Putri, akhirnya kamu datang, Put. Kok kamu lama banget sih datangnya, Put? Padahal aku sama Sari tuh udah lama-lamain loh buat datang sini. Biar kalau kamu telat datang, kita tetap barengan nyampenya. Biasalah teman-teman. Tadi aja di depan gedung papaku diwawancarain dulu sama reporter. Terus tadi agak desa-desaan juga. Ramai banget ternyata orangnya. Iya ya,
Kalau dipikir-pikir, dari tadi rame banget ya orangnya. Iya, dari tadi aku sama Sari nyampe itu udah serame ini tahu. Kenapa ya? Mungkin karena Om Amar sama Tante Clara itu punya banyak kenalan, makanya banyak banget yang datang sekarang. Bener juga kata Putri. Dari tadi ku lihat yang datang tuh kayak artis, orang-orang penting. Wah, iya, keren juga ya Om Amar sama Tante Clara. Tamu undangannya nggak main-main. Iya, pengusaha mah emang kayak gitu. Hai Kak Putri, Kak Sari, Kak Jessica. Hai Queen. Hai Queen, ya ampun, kangen banget sama kamu Queen. Hai Queen, yuk sini yuk, duduk bareng sama kita. Iya Kak. Hai Put. Hai King. Kamu cantik banget hari ini Put. Masa sih King? Duh, bucin mulu ya kapal satu ini. Diam dong teman-teman. Put. Ya King, akhir-akhir ini Rafin gak ada lagi kan? Ganggu kamu? Enggak kok King, lagian aku udah jauhin Rafin kok. Jadi kamu tenang aja ya King. Aku masih khawatir tentang kejadian waktu ini. Aku takut dia ngelakuin hal nekat buat dapetin kamu Put. Tenang aja King, Rafin itu gak bakal dapetin aku. Kan yang udah dapetin aku itu kamu King. Jadi kamu gak usah mikirin itu ya King. Aku itu gak suka sama Rafin, apalagi sifatnya kayak gitu. Iya, yang penting kamu tetap waspada ya Put. Kita gak bakal tahu dia bakal ngelakuin apa lagi nanti. Iya King. Guys, tuh lihat. Itu Feli sama neneknya nggak sih? Iya, kok mereka berani banget ya buat datang ke pernikahannya Tante Clara? Iya, semoga mereka nggak bikin acara pernikahan ini kacau. Itu si Feli sama neneknya ngapain ya di sini? Iya, Clara kok ngundang mereka ya? Ini kan hari pentingnya Clara. Gak mungkin kan mereka datang sendiri ke sini. Aku takut mereka bakal tantrum doang nih nanti. Dekorasinya norak banget ya. Mendingan nikahan papamu sama Miranda waktu itu. Tapi emang sih, pestanya masih belum kelihatan mewah. Kan nenek udah bilang, Ju, mamamu itu seleranya jelek banget. Makanya dekorasinya jadi biasa aja. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Sebentar lagi acara yang kita nantikan akan segera dimulai. Perayaan cinta dua pasangan yang istimewa, Amar Adli dan Clara Merona. Acaranya mau mulai. Yudi, kenapa Pak? Saya bisa ketemu sama Pak Suryo? Atau Pak Suryo mau bertemu dengan saya? Bukan. Coba kamu lihat berita hari ini ya. Pasti kamu bakal kaget banget sih Yudi. Baik pemirsa, detik ini kita akan menyaksikan pidato singkat dari pembawa acara sebelum mempelai pria dan wanita naik ke atas panggung. Saksikan terus Street News untuk mengetahui berita pernikahan dari Pak Amar Adli dan Bu Clara Merona. Apa? Clara bakal menikah? Ya ampun Yudi, kasihan sekali hidup kamu sekarang. Udah di penjara, ditinggal mantan istrimu nikah lagi. Kasihan sekali sih kamu Yudi. Mantan istrimu bakal nikah sama orang hebat, Sultan Malaysia. Dan dilihat-lihat mereka itu cocok sih. Jadi mending kamu ikhlasin aja ya, mereka sekarang nikah. Cian. Dua hati yang dulunya berjalan sendiri kini melangkah bersama menuju satu tujuan. Karena cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan untuk saling menjaga. Mari kita sambut
dengan tepuk tangan penuh sukacita, Amar Adli dan Clara Merona. Good luck, Amar. Clara, kamu cantik banget, Clara. Semangat, Clara. Semangat, Amar. Kamu keren banget, Amar. Terima kasih semua. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Yes. Udah lebih banget sih. Lo biasa aja kan? Iya, Cuk. Masih lebih ganteng papamu kan? Daripada pasangan baru mama kamu itu. Itu udah jelas sih, Nek. Nggak bakal ada yang bisa nandingin kegantengannya papa. Baik hadirin, kini tibalah saat yang paling dinantikan. Saat dimana Amar Adli dan Clara Merona saling mengucap janji. Bukan lagi sebagai dua individu, melainkan sebagai sepasang hati yang memilih untuk berjalan bersama. Dan kini kami berikan kesempatan kepada kedua mempelai. Baik. Jadi semuanya, saya berdiri di sini bukan tanpa alasan, tapi sebagai suatu tanggung jawab untuk menjadi suami dari Clara Merona. Saya juga, kehadiran saya di sini, di titik ini, itu karena kebaikan kalian semua. Kebaikan kalian yang selalu mau untuk menolong saya. Baik, terima kasih banyak atas kata-katanya Pak Amar dan Bu Clara. Sekarang Pak Amar dan Bu Clara sudah bisa turun untuk menyapa para tamu undangan yang sudah datang. Silakan. Baik. Ternyata kalian datang juga ya. Ternyata kalian masih punya muka ya Untuk datang ke pesta pernikahan saya. Padahal kemarin baru aja kan kalian maki-maki saya. Atau malu banget ya kalian. Hei Clara, kalau emang gak suka sama kita, jadi gak usah ya undang kita. Daripada undang kita cuman buat dipermaluin. Emangnya ada saya mempermalukan kalian hari ini? Enggak kan? Kalian sendiri yang mempermalukan diri kalian sendiri. Jadi jangan menyimpulkan yang aneh-aneh. Sekarang saya bakal memulai kehidupan baru tanpa kehadiran kalian berdua. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Dan ingat, jangan tantrum di sini. Nanti kalian diusir dari gedung ini. Clara, bisa-bisanya ya dia menginjak harga diriku kayak gitu. Lihat aja nanti ya, akan ada saatnya aku membalaskan dendamku. Isabel, Tasya, selamat ya Clara. Akhirnya kamu nyusul kita juga. Udah gak sendirian lagi deh sekarang kamu, Clara. Iya, aku jadi gak bisa godain kamu sama Amar lagi, Clara. Bisa aja kamu, Isabel. By the way, makasih ya. Selamat ya Tante Clara. Tante Clara udah kuat banget ngelewatin ini semua. Sekarang waktunya Tante Clara hidup bahagia ya, Tante. Selamat ya Tante Clara. Selamat menempuh hidup baru ya Tante Clara. Makasih ya Putri dan teman-temannya. Tante jadi terharu.
Selamat ya Amar, kamu udah bisa nikahin Clara. Ya Amar, semoga kamu langgeng terus ya sama Clara. Dan semoga kamu bisa bikin Clara bahagia. Selamat ya Om atas pernikahannya. Terima kasih ya semuanya. Saya benar-benar tersentuh sekali dengan ucapan kalian. Terima kasih juga ya atas support kalian selama ini. Oh ya Isabel, aku juga ngundang orang yang spesial yang kemungkinan keluarga kamu kenal. Orang spesial yang keluargaku kenal? Iya. Siapa Clara? Sekarang dia belum datang. Mana ya dia? Itu dia, tamu spesial kita hari ini. Pak Suryo, Bu Bianca, suatu kehormatan sekali Pak Suryo dan Bu Bianca mau datang ke pesta pernikahan saya. Benar sekali, pasti tidak mudah kan untuk meluangkan waktu untuk datang ke pesta pernikahan kami. Tidak apa-apa kok. Selamat ya Clara, Amar, atas pernikahan kalian. Kami turut senang sekali ya dengan pernikahan kalian berdua. Selamat ya Clara, Amar, dari kami, keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Terima kasih Pak Suryo, Bu Bianca. Terima kasih ya. Mereka ada keluarganya raja ternyata di sini. Senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan kalian. Hai Bu Isabel. Halo. Hai. Ketemu lagi kita. Lo kenapa King ngeliatin gue kayak gitu? Senang. Gitu ya Bud. Lo kok cantik banget ya hari ini. Pantesan aja ya. Ada yang panas sekarang. Kalau lo ngomong sekali lagi, habis lo di tangan gue sekarang. Gue gak takut. Kalau berani, ayo sekarang. Ya King, kita lagi di acara orang. Jangan bikin keributan ya King. Bener ya ternyata lo pengecut kalau di tempat rame. Gue diem bukan karena gue takut, tapi karena ada hati yang harus gue jaga. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!